Halo. Halo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa topik tentang beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tentang urgensi kasus korupsi di Indonesia. Ya, berikutnya mengenai tentang penjelasan tujuan dan manfaat pendidikan anti korupsi dan dampak-dampak korupsi di Indonesia. Hai, saya Aprilia Pratiwi, saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2018. Pada tahun 2020 ini, negara kita tengah dilanda oleh virus COVID-19. Bahkan tidak hanya negara Indonesia saja, hampir seluruh negara yang ada di dunia sudah terdampak oleh virus corona. Sudah hampir 1 tahun ini, pandemi selalu bertahan di seluruh negara, memakan banyak korban dan juga memakan banyak uang negara. Pandemi ini dinilai tidak tahu kapan untuk berakhirnya, karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan untuk berakhirnya, ditambah korban yang semakin banyak bertambah. Tetapi selain negara ini dilanda oleh virus corona, negara ini juga di tengah pandemi ini dilanda oleh beberapa banyak kasus korupsi. Kasus korupsi ini di tengah pandemi justru semakin banyak bertambah dan bahkan masih bertambah sampai detik ini juga. Adanya pandemi ini ternyata tidak membuat keseluruhan masyarakat ataupun ornamennya menjadi iba dan simpati satu sama lain. Beberapa kasus korupsi di tahun 2020 ini semakin bertambah. Dari beberapa korupsi yang telah direkap oleh KPK dalam laporan tahunannya, kami mengambil 3 kasus korupsi yang mencita perhatian negara Indonesia dengan kasusnya tersebut. Pada awal Desember 2020, KPK telah menahan Menteri Sosial berinisial JPB terkait dengan dugaan suap pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Tersangka menyerahkan diri pada Minggu 6 Desember 2020. Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang tunai dengan total nilai keseluruhan mencapai 14,5 miliar. JPB serta rekan-rekan yang tersangkanya melakukan pelaksanaan proyek pengadaan paket sembako untuk bansos penanganan COVID-19. Aksi ini dilaksanakan melalui cara penunjukan langsung. Para rekan yang mendapatkan proyek tersebut memberikan fee dari tiap paket pekerjaan dan nantinya harus disetorkan kepada Kementerian Sosial melalui rekan lainnya. JPB mengaku bahwa aksi ini dilakukan dan pengadaan ini dilakukan semata-mata hanya untuk membayar serta memenuhi keperluan pribadinya dari JPB sendiri. Kedua, KPK telah menahan Direktur Aerostruktur, Direktur Aircraft Integration, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia atau Persero pada tahun 2007 sampai 2017. Tersangka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia Persero. Atas perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 205,3 miliar. Untuk kasus yang ketiga yaitu KPK telah menahan inisial BGR yaitu mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, menetapkan ia sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana kasus korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan pada Laboratorium RS Tropik Infeksi dan Universitas Airlangga tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2010. Akibat perbuatan tersangka diduga terjadi korupsi, kerugian keuangan negara sebesar 14 miliar rupiah. Belakangan ini banyak sekali terjadi kasus korupsi di Indonesia. Bahkan urgensi tindak kejahatan berupa korupsi di Indonesia ini sudah membudaya, teman-teman. Bahkan sejak zaman kolonialisme. Nah, budaya korupsi ini nantinya akan merusak tatanan negara. Pelaku dari korupsi ini bahkan tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut itu merugikan banyak orang, terlebih lagi masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi tradisi di Indonesia yang merugikan banyak orang. Nah, penyebab dari korupsi tersebut yaitu bukan masalah edukasi yang diberikan kepada pejabat itu kurang, akan tetapi integritas dan sistem di sebuah instansi tersebut yang memaksakan suatu pejabat publik untuk melakukan korupsi. Nah, korupsi di sini itu masuk dalam 3 extraordinary crime. Yang pertama ada narkoba yang ditangani BNN, yang kedua
ada terorisme yang ditangani BNPT. Kemudian yang ketiga masuk kepada korupsi yang ditangani KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Nah, korupsi di sini juga senantiasa tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor yang mempengaruhi korupsi tersebut bisa terjadi. Nah, terutama ketiga faktor ini yang dimana saya mengambil teori dari Donald Christie pada teori fraud triangle theory. Yaitu yang pertama ada pressure. Pressure itu tekanan, tekanan dari luar maupun dari dalam, eksternal maupun internal, entah dari atasannya maupun dari faktor-faktor yang ada di luar instansi. Yang kedua ada opportunity, itu kesempatan. Kesempatan di sini yaitu diakibatkan oleh keamanan atau sistem yang ada di instansi tersebut yang lemah. Jadi pejabat publik tersebut menjalankan tindak kejahatan korupsi itu terencana atau sistematis. Kemudian yang ketiga ada rationalization, yaitu alasan-alasan rasional yang dipergunakan oleh pejabat publik saat melakukan tindak korupsi. Itu contohnya tuh seperti undang-undang kita yang terlalu lemah. Maka dari itu pejabat publik menggunakan kesempatan undang-undang tersebut agar melakukan tindak korupsi sebesar-besarnya, karena denda yang dikenakan itu tidak setimpal dengan apa yang diambil. Nah, maka dari itu teman-teman semua di sini wajib minimal mengetahui apa saja kasus-kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2020 ini. Hai, saya Aldi Renovaldi, mahasiswa ilmu pemerintahan 2014. Ya, saya di sini ingin melanjutkan dari teman-teman saya, yang dimana saya ingin menjelaskan mengenai tujuan pendidikan anti korupsi. Nah, tujuan ini yaitu berfungsi untuk agar mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu, diharapkan akan tumbuh budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat agar mendorong gerakan-gerakan anti korupsi, serta tujuan jangka panjangnya ialah bisa menghasilkan generasi penerus yang profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai manfaat. Dalam memerangi korupsi, manfaat melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu bentuk strategi yang diharapkan cukup signifikan. Mengingat masyarakat yang terdidik inilah yang perannya di masyarakat cukup dominan dan akan membantu memberantas korupsi di Indonesia. Melihat masyarakat Indonesia saat ini kurang edukasi yang diberikan mengenai tentang pendidikan anti korupsi, maka pendidikan anti korupsi ini begitu berperan sangat penting dalam mengatasi dan memberantas anti korupsi di Indonesia. Hai, saya Kamal dari jurusan Ilmu Pemerintahan Untirta. Saya akan membahas tentang dampak-dampak korupsi di Indonesia. Melihat banyaknya tindak-tindakan korupsi di Indonesia, serta dampak-dampak dari korupsi yang terjadi sangat mempengaruhi kesejahteraan bagi negara Indonesia. Sangat mempengaruhi dalam berbagai aspek dalam kehidupan di negara Indonesia sendiri. Yang pertama, dapat berdampak pada aspek ekonomi. Lalu tindakan korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di Indonesia, karena para pelaku ekonomi akan merasakan dirugikan dan enggan melakukan kegiatan ekonomi, sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara dan menimbulkan banyak permasalahan di sektor perekonomian. Lalu dampaknya itu akan adanya penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi yang bagi publik, dan akan adanya keterbelakangan perekonomian negara. Lalu yang kedua, akan berdampak pada aspek sosial. Ada beberapa dampak dan permasalahan terjadi akibat tindakan korupsi terhadap aspek sosial, seperti tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam mengentas kemiskinan, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan akan adanya kekurangan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Karena politik merupakan salah satu sarana dalam melakukan korupsi, karena banyak para pelaku politik yang melakukan tindakan korupsi. Beberapa dampak dan permasalahan terjadi akibat tindakan korupsi di dunia politik, akibatnya akan hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, dan hancurnya kedaulatan rakyat.
Lalu yang keempat adalah berdampak pada aspek penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa dampak yang permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, lambatnya proses hukum menjadi dapat dibeli, sulit mendapatkan bukti-bukti dalam kasus yang melibatkan hukum, dan akibat berkurangnya solidaritas para penegak hukum. Lalu yang terakhir adalah dampak terjadi pada kualitas lingkungan di Indonesia. Lingkungan yang baik tercipta karena adanya infrastruktur yang baik pula. Namun, akibat dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi dengan menyelewengkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, maka kualitas suatu lingkungan akan menurun karena infrastruktur yang dimiliki lingkungan tersebut tidak memadai. Dari rusaknya suatu lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan hidup telah berkurang. Hal tersebut terjadi akibat dari pelaku korupsi yang telah mengambil hak masyarakat hanya demi kepentingan pribadinya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.